Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Matematika SMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video flip learning yang diharapkan nanti dapat adik-adik manfaatkan untuk belajar mandiri di rumah sebagai persiapan untuk pembelajaran di sekolah nantinya. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Coba perhatikan gambar dan teks berikut. Ini adalah gambar abu vulkanik dari letusan gunung berapi yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat. Nah, silakan adik-adik perhatikan gambarnya, baca teksnya, dan apa informasi yang adik-adik dapatkan dari gambar dan teks tersebut. Nah, silakan dituliskan jawabannya pada Padlet melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ini ya. Nah, saya berharap adik-adik semuanya menuliskannya. Ini tujuannya adalah untuk melatih kompetensi literasi adik-adik semuanya. Kemudian, berdasarkan gambar itu tentu kita timbul pertanyaan. Bagaimana cara PVMBG mengetahui tinggi abu vulkanik tanpa harus mengukurnya secara langsung? Pertimbangkan situasi di mana kita ingin mengetahui tinggi abu vulkanik, tetapi tidak memiliki akses langsung ke puncak gunung yang tinggi dan akan berbahaya tentunya untuk keselamatan kita. Metode pengukuran tradisional mungkin tidak memungkinkan kita gunakan, tetapi adakah cara lain yang dapat kita gunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita ikuti pembelajaran tentang perbandingan trigonometri. Dalam mempelajari perbandingan trigonometri, kita akan memperoleh banyak sekali manfaat. Di antaranya dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan dalam hal navigasi, arsitektur dan konstruksi, keamanan dan pengawasan. Tentunya tidak hanya itu ya, banyak manfaat lainnya. Dan tugas adik-adik semuanya mencoba mencari apa manfaat lain yang kita dapatkan dari mempelajari perbandingan trigonometri. Adik-adik semuanya agar kita dapat uh, mudah memahami tentang perbandingan trigonometri, ada kemampuan awal yang harus kita miliki, yaitu adik-adik harus mengingat kembali tentang teorema Pythagoras. Mari kita ingat lagi, ini ada sebuah segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pythagoras. Rumus yang berlaku diantaranya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat untuk segitiga ini. Selain tentang teorema Pythagoras, adik-adik juga harus mengingat kembali tentang merasionalkan bentuk akar. Tentunya ini materi yang sudah kita pelajari di awal semester 1 di kelas 10 atau fase E. Kemudian, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu adik-adik semua dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita sudah mencapai tujuan pembelajaran itu? Nah, kita dikatakan dapat mencapai tujuan itu apabila kita sudah mampu menghitung rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, kita mampu memahami nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa, dan kita mampu menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Baik adik-adik, kita langsung saja kepada materinya. Kita awali dengan mengenal istilah sudut positif dan sudut negatif. Ayo kita perhatikan gambar ini. Ini ada koordinat kartesius, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Sudut positif adalah sudut yang diukur berlawanan arah jarum jam dari sumbu X positif. Jadi, ini sumbu X positif, kita ukur sebuah sudut berlawanan arah jarum jam, misalnya adalah sudut theta, maka theta ini dikatakan sebagai sudut positif. Sedangkan sudut negatif itu adalah sudut yang diukur searah jarum jam dari sumbu X positif. Jadi ini sumbu X positif, kita ukur sudut searah jarum jam, ini searah jarum jam ya, sehingga theta ini disebut sebagai sudut negatif. Sekarang mari kita perhatikan segitiga ABC. Siku-siku di B, kemudian di sudut A ini ada sudut theta. Ada beberapa sisi yang kita kenal. Di sini sisi BC kita sebut sebagai
sisi depan sudut theta, sisi AB adalah sisi samping sudut theta, dan sisi AC adalah hipotenusa atau yang lebih sering kita kenal dengan sisi miring. Itulah tiga jenis sisi pada segitiga siku-siku berdasarkan letak sudut petanya. Kemudian, berdasarkan gambar ini, kita dapat menuliskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ABC itu adalah yang pertama, sinus theta itu adalah sisi di depan dibagi dengan hipotenusa. Dari gambar nampak oleh kita sisi depannya adalah BC dan hipotenusanya adalah AC, sehingga menjadi BC per AC. Kemudian, cos theta itu adalah sisi samping per hipotenusa. Berdasarkan gambar, sisi sampingnya adalah AB, hipotenusanya adalah AC, sehingga AB per AC. Dan tangen theta itu adalah sisi depan per sisi samping, atau BC per AB. Inilah perbandingan trigonometri yang terdapat pada segitiga ini. Kemudian, perbandingan trigonometri tidak hanya sinus, kosinus, dan tangen. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini, ada segitiga ABC, siku-siku di C, ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Di sini ada sudut alfa. Berdasarkan gambar ini, berdasarkan pengetahuan yang tadi, kita dapat menuliskan bahwa sinus alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, maka A per C. Kosinus alfa adalah B per C. Tangen alfa adalah A per B. Selain ketiga perbandingan trigonometri, kita juga mengenal ada kotangen alfa, sekan alfa, dan kosekan alfa. Kotangen alfa itu adalah kebalikan dari tangen alfa, sehingga dia adalah B per A. Sekan alfa adalah kebalikan dari kosinus alfa, sehingga rumusnya adalah C per B. Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus alfa, sehingga rumusnya adalah C per A. Jadi ingat Ananda semuanya, yang kita hafal bukan A per C, B per C-nya, tapi pahami, yaitu depan per miring, samping per miring, depan per samping, berdasarkan letak sudutnya di mana. Paham ya? Mudah-mudahan adik semuanya paham dengan materi perbandingan trigonometri ini. Kemudian, mari kita berkenalan dengan yang dinamakan dengan sudut-sudut istimewa. Ada beberapa sudut istimewa yang perlu kita pahami, yaitu diantaranya adalah untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah nilai-nilai sudut untuk sinus, kosinus, dan tangen. Sudut-sudut istimewa ini harus kita pahami dan kita hafal, sehingga kita nanti dapat menyelesaikan soal-soal yang melibatkan sudut-sudut istimewa. Jadi karena dia adalah sudut istimewa, tentu harus menjadi hafalan bagi kita. Mari kita akan mencoba melihat beberapa contoh soal. Kita lihat contoh yang pertama. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang sisi A adalah akar 5 dan panjang sisi B adalah 2. Jika sudut BAC adalah alfa, tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Mari kita perhatikan. Soal ini bisa kita sajikan dalam bentuk gambar segitiga ABC. Diketahui A-nya adalah akar 5, kemudian B-nya adalah 2. Ternyata ada sisi yang belum diketahui, yaitu sisi C. Maka tugas kita sekarang adalah mencari nilai C dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, kita harus memiliki kompetensi awal yaitu tentang teorema Pythagoras. Dengan menggunakan teorema kita Pythagoras, dapat oleh kita nilai C-nya adalah 3. Maka kita dapat menuliskan ke-6 perbandingan trigonometrinya itu dari sudut alfa adalah sin alfa sama dengan A per C atau 1 per 3 akar 5, cos alfa sama dengan B per C atau 2 per 3, tangen alfa sama dengan A per B atau 1 per 2 akar 5. Kemudian kita juga dapat mencari kotangen alfa, yaitu kebalikan dari tangen alfa.
sekan alfa, yaitu kebalikan dari kosekan alfa, dan kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa. Paham ya adik-adik semuanya untuk contoh pertama? Masih mudah kita pahami, intinya kita harus menemukan sisi yang belum diketahui, maka untuk mencari perbandingan trigonometrinya kita hanya tinggal memahami rumus sin, cos, dan tangen, sedangkan untuk kotangent, sekan, kosangen, kosekan adalah kebalikan dari yang tiga tadi. Kemudian kita coba melihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seutas tali yang panjangnya 24 meter, salah satu ujungnya diikatkan pada ujung tiang vertikal yang tingginya H meter, dan ujung yang lainnya ditancapkan pada tanah dan membentuk sudut 60 derajat. Berapa tinggi tiang sesungguhnya? Agar dapat menyelesaikan soal ini, kita coba menyajikannya dalam bentuk gambar. Sehingga lahirlah gambar ternyata membentuk sebuah segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di B. Berdasarkan soal, maka AC adalah panjang tali itu adalah 24 meter dan tinggi tiang vertikal itu adalah BC itu H meter. Kemudian sudut yang bentuk adalah 60 derajat. Berdasarkan gambar ini kita dapat melihat bahwa alfa atau tetanya adalah 60 derajat, maka sisi di depan sudut theta ini adalah H dan ini adalah hipotenusa. Perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan hipotenusa itu adalah sinus. Sehingga kita menggunakan perbandingan trigonometri untuk sinus. Sinus theta sama dengan sisi depan per hipotenusa. Karena tetanya 60, maka sin 60 sama dengan H per 24. Dan H sama dengan 24 kali sinus 60. Tadi kita sudah belajar 60 adalah sudut istimewa, nilai sin 60 ada pada sudut-sudut istimewa, yaitu 1 per 2 akar 3. Sehingga dapat H-nya adalah 12 akar 3 meter. Jadi, tinggi tiang adalah sekitar 12 akar 3 meter. Ini adalah salah satu contoh penerapan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Silakan adik-adik kembangkan lagi contoh-contoh yang lainnya dengan mencari dari berbagai sumber. Baik adik-adik semuanya, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pembelajaran hari ini, silahkan dikerjakan soal kuis berikut ini, yaitu melalui quizzes, ya. Nah, nanti file ini, link quizesnya akan saya sematkan pada deskripsi video ini. Silahkan dikerjakan ya, nanti akan dapat muncul nilai berapa kemampuan yang adik-adik miliki untuk pembelajaran kita hari ini. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dengan sungguh-sungguh telah tersenyum. Jangan mudah menyerah. Sekian dan terima kasih.